Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Ibu Sri Rejeki Mulyaningsih, SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya, yaitu tentang anemia pada remaja. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung memulai presentasinya tersebut. Pertama, anemia pada remaja. Pengertian anemia. Anemia merupakan masalah yang rentan dialami oleh remaja putri atau rematri. Anemia terjadi apabila kadar hemoglobin dalam darah lebih dari rendah dari normal, yaitu kurang dari 12 gram per dl. Anemia dapat menimbulkan resiko pada remaja, yaitu remaja putri, baik jangka pendek maupun jangka pendek. Selanjutnya, jenis-jenis anemia. Jenis-jenis anemia yang pertama yaitu kekurangan zat, yaitu satu jenis anemia di mana tubuh kekurangan zat besi, sehingga menyebabkan penurunan jumlah sel darah merah. Anemia di definisi besi merupakan salah satu jenis anemia yang paling umum ditemui dan mudah diobati. Yang kedua, defisiensi vitamin B12. Gangguan faktor intrinsik yang terjadi di dalam perut, di mana tubuh tidak mampu menyalurkan vitamin B12 melalui usus kecil. Sebagai tempat penyerapan vitamin, kondisi ini memicu defisiensi vitamin B12. Jenis yang selanjutnya yaitu defisiensi asam folat. Anemia karena kekurangan asam folat apabila dilihat di bawah mikroskop sel-sel darah merah, ukurannya lebih besar dari normal, sehingga disebut dengan anemia megaloblastik. Selain karena tubuh kekurangan asam folat, anemia ini dapat terjadi jika tubuh memiliki masalah penyerapan vitamin B9. Selanjutnya, anemia penyakit kronis. Beberapa penyakit dapat mengganggu kemampuan tubuh untuk memproduksi sel darah merah. Sebagai contohnya, anemia secara umum diderita oleh orang yang sakit ginjal. Selanjutnya, hemolitik. Anemia hemolitik kondisi di mana sel darah merah hancur sebelum waktunya. Yang keenam, jenis anemia penyakit kelainan darah, yaitu disebabkan oleh penyakit kelainan pada darah yang diturunkan terdiri dari sel bulan, thalassemia, dan anemia aplastik. Penyebab terjadinya anemia yaitu tersering anemia pada remaja adalah kekurangan zat besi. V merupakan zat gizi mikro penting bagi tubuh kamu. V diperlukan pada proses pembentukan struktur hemoglobin, yang hemoglobin dalam sel darah merah berperan mendistribusikan oksigen ke seluruh sel tubuh. Tanda-tanda gejala. Tanda-tanda gejala yaitu yang pertama cepat merasa lelah. Kamu jadi mudah mengantuk dan sulit untuk berkonsentrasi. Tanda gejala selanjutnya yaitu sesak napas. Pada keadaan yang cukup berat, anemia juga seringkali disertai dengan sesak napas. Tanda gejala yang ketiga yaitu pucat. Tanda pucat ini paling mudah kamu temukan pada bagian pemberian cairan intravena, pemberian oralit, tablet zinc. Konjungtiva mata kamu selain itu dapat juga dengan membandingkan telapak tangan kamu dengan telapak tangan temanmu. Yang terakhir, pusing. Pusing terutama saat berubah posisi. Perasaan ini paling banyak dirasakan saat kamu duduk kemudian berdiri. Akibat anemia. Remaja anemis akan mudah terserang penyakit akibat menurunnya kekebalan tubuh. Selain itu juga, kurangnya asupan oksigen otak akibat anemia
bisa mengakibatkan gangguan konsentrasi yang berdampak terhadap penurunan prestasi belajar. Tubuh lemah, letih, dan lesu, sehingga sekolah pun jadi tidak bersemangat. Alasan remaja putri rentan terkena anemia, di antara semua kelompok umur, remaja adalah kelompok usia yang membutuhkan zat besi paling tinggi, yakni 20 mg per hari. Hal ini terjadi karena di masa ini, tubuh kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat. Selanjutnya, cara mengatasi anemia. Cara mengatasi anemia yang pertama yaitu pola makan gizi yang seimbang. Sederhananya, begitu bagilah piring makananmu menjadi dua. Bagian yang kiri isilah setengah bagian dengan makanan pokok dan sisanya dengan jumlah lebih sedikit dengan lauk pauk sumber protein. Pada bagian lain isilah dengan buah dan sayuran dengan jumlah sayuran yang lebih banyak. Itu adalah proporsi yang ideal setiap kali kamu makan. Jangan terlalu sedikit, juga jangan terlalu banyak. Yang kedua, asupan protein. Protein adalah bahan baku penting untuk pembentukan sel darah merah. Namun, demikian tidak semua protein mengandung zat besi yang sama. Selain itu, tubuhmu tidak menyerap zat besi dan makanan dengan jumlah yang sama. Makanan tertentu meski mengandung zat besi yang cukup, tubuhmu tak sanggup untuk menyerapnya dengan baik. Ada zat besi heme yang berasal dari protein hewani yang berdaging dan ada zat besi non-heme yang berasal dari protein nabati. Zat besi heme adalah sumber terbaik. Yang ketiga, tablet tambah darah. Anemia dapat dicegah dengan mengonsumsi tablet tambah darah secara teratur. Tablet tambah darah mengandung 60 mg besi elemental dan 400 mcg asam folat yang penting dalam pembentukan sel darah merah. Seorang remaja putri dianjurkan mengonsumsi 1 TTD per minggu dan 1 TTD setiap hari di masa menstruasi. Tubuh memiliki sistem yang sangat canggih yang akan mengatasi keadaan ini. Bila jumlah zat besi dalam tubuh telah cukup, tubuh akan menghentikan penyerapan zat besi dan membuang kelebihan itu melalui buang air besar. Kotoran akan tampak berwarna hitam. Selanjutnya, mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.